Jangan bujukunya nanti. Padahal kepala kok dikon buku gula. Mampir ke masjid sisaan. Alhamdulillah efisien, efektif, berguna. Ya Allah, kita bersatu. Semakin banyak gunanya makin beruntung ya. Makin bagus di hadapan Allah Ta'ala. Jadi siapa orang baik itu bukan yang paling ayu, paling bagus, bukan paling kaya. Kaya tapi nggak berguna di kampung, mati. Oh, mati tuh dia. Sudah lah. Nanti perhatian nih komboran gitu nanti. Anggur kalau nurun gitu mau nyasu mana? Anjing loh, assalamualaikum. Kalau dia bermasyarakat bagus, Pak Camat tapi kalau tampilnya gitu, hasil yang setan. Beda kedua, orang yang baik itu adalah dan caranya mau baca dan belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Jadi mau belajar, ternyata Bapak Ibu kalau kita belajar itu akan jadi orang yang baik dan jadi orang yang berguna, semakin bermanfaat. Cara mengatasi gangguan kesemutan, gampang laleng, dan adiknya kurang keras, makanlah pegagan minggu biloba ya. Jadi ternyata itu bagus sekali. Jadi sekarang pidato pengumumannya sahabat saya Mbak Ani, Profesor hari jam 9:10 ini baru pidato. Saya tadi nongol dulu terus kesini, nanti pasang langsung kesini. Ya Allah ya Rabbi. Jadi Ibu, jadi minggu biloba atur guang itu sangat bagus sih untuk otak dan terbukti demikian. Penyakit nyeri-nyeri kebas-kebas nanti hilang. Laleng, mencegah stroke, mencegah sumbatan jalan darah sama. Termasuk cabai. Nah kalau kita nggak baca jadi tidak tahu. Ya Allah, Pak, saya pengen satu. Ya Allah, masak kolak ramahan kolak. Karena gulanya 300. Boleh nggak makan kolak? Boleh. Tapi BNI. Mana tahu? B itu batasi, oke. Nikmati. Imbangi. Makanya bagi Bapak Ibu yang tahu, ternyata pepunden kita itu pintar sekali. Kalau kamu pengen makan gula tersebut, makan lagi kolak, setop, madu, tapi gulanya kok sudah tinggi, campuri kayu, manis. Ini penelitian, saya baru membimbing ini calon kandidat dokter dari Jakarta di Fakultas Farmasi Nusantara Pancasila. Kandidat dokter yang saya bimbing. Dengan kayu manis, turunkan kadar gula dalam darah. Dan kayu manis sekarang baru mereda. Di Jepang sudah jadi kapsul dengan campuran tertentu kayu manis. Nah, tenggo teh-tehan ya, di Medan dicari saja. Beberapa pasien saya, alhamdulillah sekarang dari pas nggak pakai suntikan lagi, aduh pakai insulin. Ini terdisiplin memantau gula darah dan minumnya setiap hari makin sangune itu dibeli banyu Pak, ini manis, diunjuk, dipantau tuh tapi jangan berlebihan ya, nanti naikkan di OTGPT saya ini. Ya Allah bagus, sekarang nggak pakai apa-apa, tanpa komplikasi, karena dipantau, jadi dipantau. Cuma ketika penelitian kita lihat ya penelitiannya. Lebih informatif ini yang kedua, baca. Semakin Bapak Ibu baca, makin pinter. Jadi wanita istimewa, laki-laki istimewa, ibu, nenek istimewa. Bagaimana menghadapi nenek rada budek sebagai menantu, nanti yang cantik, menantu yang ganteng, soleh-solehnya ini. Kalau ngomong dengan mertua itu pakai nada rendah. Kalau ibu jadi hati, nada rendah dan yang penting di akhir kata. Frekuensinya kecepatan dilambangkan Mbah dahar obat. Ini kan obatnya toh. Dan obatnya jangan obat Jolani. Terakhir Jolani. Jadi kalau kita ngomong dengan jatuh, yang penting di bagian kalimat terakhir ditekan nada rendah. Mbak obatnya gimana? Kamu tuh setrum loh. Jangan setrum malah. Anakku nyeneni aku, katanya nek ngomong nada tinggi itu aku ngubur, kata gitu. Ini nek, Mbak, dahar obat.
sehat. Itu mah dengar nek sehat itu mah nggak pakai dengar. Jadi nadanya jangan tinggi ya, jangan sebelah ya. Dan teknik menaklukkan cucu, nah ini bagi Mbah Om berarti sesama simbah kita ya, karena ini 62 ke atas, saya sudah 62 lebih. Untuk saya mau tambah satu ini yang nomor untuk ke-6 ini di Finlandia akhirnya. Jadi kalau ngomong dengan anak itu putu simpen kalitan jangan lupa kok tidur oh kalau tanah itu canda cek gus midun udah dipelangkan itu berwibawa midun midun dibembangi wis kelas utak-utak itu ngajaknya malampir grandong gendruwo wewe pramanut sisan stres pecah habis. Ibu, jadi ini baca cara berkomunikasi dengan anak dan kakek mirip sama nada rendah, ternyata sama nada rendah pelan yang penting di belakang. Karena mengapa? Karena dalam Al-Quran itu dalam surat Yasin 68 barang siapa yang dipandangkan umurnya jadi orang tua itu dibalikkan seperti awalnya, jadi tidak bayar menaik. Tua banget, mandi dimandiin, makan dimakanin, keramat dikeramatin, sikat disikatin, penting dijagobi. Ya Allah, anak berjarak lagi. Ini ngomong nada rendah sama pelan-pelan, penting sama persis. Ini ilmunya, ini ilmu dari hati dan ilmu anak pediatri sama menyatakan. Al-Quran namanya bisa. Yasin ayat 6. Yang ketiga, orang yang baik itu cirinya dan caranya. Orang tadi satu, orang suka berguna pada orang lain, bermanfaat, suka baca. Yang ketiga, mau berubah dan mengubah sekitarnya. Jadi tidak cukup, malah Pak. Dalam ini, sebentar kalau saya mau biasa ini dan dari kampung itu Matubun, Dewani, ketenteraman, ketahanan nasional, ketertiban, Pak Kusi, itu kan nyawang-nyawang itu. Orang di buka Bandung sama, menjoming dokter biasa. Yang di rumah sakit dokter, yang rumah kan warga biasa. Di depan mahasiswa dosen yang rumah ya warga. Pejabat dusuan, ingkut, Ibu, tetapi Nabi itu sangat senang kalau kita mau berubah. Dan Allah pun menyatakan kamu akan rugi kalau dirimu statis jumut tidak mau berubah. Orang yang baik itu yang mau berubah lebih baik. Dikatakan demi masa sesungguhnya semua manusia mengalami perubahan kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh yang selalu menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran dengan cara benar dan dengan cara sabar. Kalau ngandani bujur itu semuanya repot. Ya manut sih ini gak diulang-ulang sampai mungkin jadi remisi pakai manut. Tapi paling gampang duit itu manut itu begitu. Ibu tapi ini kan bapak enggak, bukan duit yang penting, yang lainnya. Itu yang jadi yang ketiga mau berubah. Dikatakan oleh dalam riwayat Hakim, mangkana yaumuhu khairan min amsi babarukun, mangkana yaumu mita amsi bahwa mabrun, mangkana yaumu sarun amsi bahwa mabrun. Barang siapa hari lebih baik dibanding kemarin tandanya orang beruntung. Barang siapa seperti kemarin tanda orang berusia tertipu, dan barang siapa hari ini lebih jelek dibanding kemarin tanda orang terlambat atau celaka. Oleh Bapak Ibu nanti ada kuis yang ini ada hadiahnya buku yang tidak dijual ini. Ini ada tim itu mana? Jadi ada hadiah ini bukunya tinggal detik sehat dalam orang sakit di rumah. Ada tanda berjaya dekat itu dalam tanda mau kematian dekat.
Ibu nanti tes ya, nanti ada kuisnya Ibu. Tes. Jadi bukan. Tapi itu mati, jadi bukan. Jadi tadi apa tadi? Ya ampik, pengen ampik tambah ngomong. Tapi itu mati jadi yang ketiga tadi mau berubah dan mengubah. Supaya berubah maka harus membaca. Dan baca dia tahu ada perubahan. Tiba-tiba kalau kita pengen dan berubah dan berubah, saya baca di internet, di Instagram dan sebagainya. Itu yang B yang ketiga. B yang keempat. Orang kalau mengajak orang lain bisa efektif, netes dan remes itu, maka harus B yang keempat dia akan beri contoh nyata, tidak hanya berkata-kata. Tangan dari mantu nih, ganda kedua, ayo mbak, ayo bina, ayo mana mantu nih sih gitu. Dia cantik, pensiun kayak gadis. Pensiun itu, tapi karyawan baru deh. Karena aku jin, aku kawas putih, kalau gadis mana ini? Jarak 100 meter maksud saya ini. Ya Allah ya Rabbi, ini kau beri mana ya? Bapak tadi, kau beri. Ya, tapi itu mati. Jadi berita nyata. Agama Islam itu melarang orang yang berkata tapi tidak ada buktinya. Nggak boleh omong-omong. Omong-omong itu nggak cukup, harus bukti. Tidak omong. Nah, mengapa? Karena oleh Gusti Allah dikatakan kabur maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah, sing ngomong kok nggak ngelakoni. Besar murka Allah. Jadi dulu si sabar, bapak itu ya sabar. Maka bapak ibu dipenunjuk apa penunjukan? B yang terakhir, orang baik B-nya terakhir adalah badannya kuat meskipun tidak sehat. Beda di Mbak, Pak, Bu, Mas. Sehat adalah kata WHO. Kondisi tidak cacat, tidak sakit, tidak lemah, jasmani dan sosial. Bahkan WHO yang itu baru dapat tambahan tarakan sampai itu termasuk spiritualnya. Jadi tidak cacat, tidak lemah, tidak sakit, jas osos spirit. Wah ini kan aneh banget, terutama jas itu. Apalagi dalam utang ke atas ada merasakan ternyata ya kasih ciri ciri. Udah boleh apa tanggal jempolnya berboyoti apa kolesterol kayak sendiri dulu ya enggak, sekarang bertingkring. Dulu tuh makan tuh rada tidak, sekarang kok makan apa rada di lemak yang tenggel. Ya wes, ya sadar ini. Tetapi tidak apa-apa, lemur apa-apa sama angkat ngomong bersyukur dulu. Jadi rahasia tidak apa-apa lah, sebenarnya kuat beraktivitas, sehat tapi lemah semangat tidak bisa aktivitas. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya bagaimana kiatnya akan sehat jarang sakit? Ada rumus 9 atau pakai rumus 11 atau 9? Yang 9, yang 11 itu rumusnya dari rakyat Maluku. Pakai Maluku aja ya, nggak apa-apa ya. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin. Baca tulis, tetap berkarya sekuatnya saja, ada rumus 11. Ini dari Al-Quran hadis ya. Pertama, makan halalan thayyiban, tidak boleh makan berlebihan. Paling berlebihan gimana? Tidak bagus meskipun halal. Halal. Kalau tidur habis tidur korban, bangun tidur satu sen. Obat subuh sate tongseng. Bakso subuh, bakso malam tujuh. Bakso duha sebelum duhur, bakso duhur sebelum asar, bakso asar sebelum maghrib, bakso maghrib sebelum isya, bakso isya. Terakhir opname, stroke jantung. Iya, saya percaya ya Allah. Ya sekarang udah nggak ada. Halal berlebihan. Nah tadi Pak Bagus
memang tidak cukup pengawasan, tapi juga ternyata pembinaan ya. Jadi ini makasih Pak Bagus. Saya akan coba membantu semampu saya pembinaan dengan cara enteng-enteng. Bapak Ibu cermati, jadi makan minum halalan. Yang terpenting adalah mesti Bapak Ibu makanan bergizi tapi kurang minum berbahaya. Minumlah sebanyak berapa cc? 30 cc kalikan berat badan masing-masing. 30 cc kalikan berat badan masing-masing. 30 cc kalikan berat badan masing-masing. Boleh air jernih, teh, susu, boleh. Pak, nanti kalau teh nanti ginjalnya terjadi apalagi kumir itu melawak jadi pengendapan Bapak Ibu nggak usah takut ya. Nek makan oleh kunir nanti mengendap, nek susu orang mengendap kok. Nek teh nggak mengendap. Mengendapnya di ginjal ya. Kalau kencingnya banyak, kentir itu nanti. Harus apalagi Bapak Ibu mengandung bahan kalsium dan batu kencingnya, batu kalsium, oksalat, fosfat itu. Cara meluruhkannya pakai jeruk nipis diameter 4 cm 2 buah setiap hari. Itu penelitiannya Profesor Dr. Muhammad Syakbari. Itu lebih ampuh dibanding obat-obat lainnya, Bapak Ibu, yang kejibeling, tempuyung, kumis kucing, dan kumis-kumis yang lainnya. Kalah dengan jeruk nipis 2-4 cm, masukkan boleh bareng, pedang boleh. Minum Bu, nanti maaf, tidak ada batu ginjal yang keluar, tidak berbentuk lagi, tetapi keuntungannya adalah bisa bersifat antioksidan, awet muda, radikal bebas, scavenger, menangkap radikal bebas. Beberapa riset meluruhkan lemak. Apalagi di usaha-usaha juga sampai 30.000 gerakan. Oh, 1 juta gerakan itu lemaknya berkurang. Usaha sejuta, sejuta. Kalau bergerak lagi lemak. Bergerak ini membakar lemak itu sejuta ya. Paling mengkilap kok ya tapi terbakarnya kalori akibat gerak kita berulang-ulang. Ini Ibu tolong, banyak orang stroke gara-gara kurang minum, dan saudara saya juga demikian sama. Lupa minum, gak usah takut nanti minum makan buah naga kencingnya merah. Minum susu berarti lorek-lorek merah putih merah putih. Kalau ginjalnya bagus tetap putih. Tetap bening. Ini yang makan minum tujuan olahraga. Bapak Ibu, yang kedua agar kita sehat sakit adalah olahraga. Bapak Ibu jangan lupa kita olahraga ya. Olahraga apa yang paling bagus? Jalan kaki. Jalan kaki yang bagus berapa menit? 10 menit kalikan 3. Jalannya bagaimana? Soalnya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ini orang kota ini kalau jalan jauh, maafin saya untuk berjalan-jalan. Izin ini pengajian kok melaku ya kocok diri sama-sama teman. Bapak Ibu balik kompet di balkon ke sebenarnya. Oh bukan loh. Oh sekarang beda ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jalan itu yang membakar lemak itu bukan jalan yang gini-gini. Tapi jalannya jangan langkah kecil, Bu, langkahnya lebar, berkenaja. Ada badan di ayo badan kita kemelinding. Ini nanti Bapak Ibu meskipun putri sebelum menit saja lemaknya terbakar, nanti pinggangnya itu lawan kemit. Kemudian khususnya atau membelo kemelinding leleng itu loh. Tapi itu paling bagus untuk kita promek. Itu sih agak olahraga. Terus sih aku juga kayak kemelinding loh, kembelo. Nanti lemaknya terbakar, jadi gerakan khususnya akan teruntang-anting barisannya baik mencegah sembelit. Bukan gondal gandul, bukan. Kencengnya Bapak Ibu. Jadi ini 10 menit jadi untuk kesehatan kita. Kecepatan berjalan itu penting untuk mengetahui olahraga kita berefek tidak. Bapak Ibu tolong kecepatan jalannya itu. Kalau 6 menit harus mencapai 500 meter untuk wanita 64 tahun ke bawah. Saya ulangi, wanita 64 tahun ke bawah jalan kaki yang dapat 6 menit ya, 500 meter. Maka ibu akan dapat skor kebugaran cukup, bukan yang baik. Cukup kan 500 meter menggendong ya Bu. Nek laki-laki tambah seket 500 seket.
Mas Agus Antariksa, Pak Camat 550 pun tapi tuh orang jogging kekobong Pak. Pemenang sambil jalan sambil bernyanyi dan tepuk tangan, kekobong semua. Nah, dalam tepuk tangan itu tekniknya betul itu juga memijat titik-titik aku untuk ya, tapi sampai merah gitu. Jadi Bapak Ibu ya, tepuknya pakai lagu misalnya sambil berjalan sambil talk test sambil bicara hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia. Mari, hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia. Jadi begitu sampai tadi hari ini. Kalau Bapak Ibu lagunya tidak kalimatnya utuh, berarti kebugaran sudah gawat, harus leren. Jadi kalau hari ini aku leren mati nanti. Ya hari ini aku bahagia, apa sih nyanyi lagi nih? Bengawan Solo, riwayatku ini sedari dulu jadi. Itu napasnya masih bagus, itu masih bugar. Nek bernapan, nanti bablasnya innalillahi. Ibu yang hormati, itu dokter Nabi Muhammad itu tindaknya cepat, biasa menganjurkan kalau jalan kayak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, sambil zikir, melaku untuk ganjaran, iya jalan. Lambenya bukan lambe itu lah, lambe efektif. Melaku kalau merasani lambe itu lah ya. Itu berikut, jadi kita usahakan makan, minum, bergerak, olahraga. Kemudian yang ketiga, setelah kita olahraga tidak stres. Nah ini di waktu zaman sekarang ini penelitian Kemenkes katanya calon dokter itu udah stres banyak. Kemenkes tes boleh 77% malahan. Presiden segawat 3%. Jumlahnya udah 7, tapi Kemenkes mau tumbuh 7% malahan. Banyak sekali penelitian, maafnya banyak tapi nggak diungkapkan. Itu kepala rumah tangga di rumah tangga itu banyak yang depresi juga sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, tapi saya tidak akan menyampaikan apa gejalanya, tapi yang jelas cara mengatasinya saja. Seorang psikiater yang sangat terkenalnya Bapak Dr. Terakhir almarhum mengatakan obat bagi Bapak Ibu yang depresi atau alumni gendeng kendir edan koceluk itu pakai mencegah 3M. 3M, jangan menjaga 3M ini. Insya Allah gangguan jiwanya, sedihnya nggak jadi sampai parah. Kita sedih itu biasa, tapi bisa ditahan. Namanya eustress, bukan namanya distress. Pertama, ojo ngampet masalah. Ada masalah, haturkan pada Allah Ta'ala. Ya Allah, hidup ini memang isinya problema. Ya Allah, saya tahu ya Allah, mungkin banyak kesalahan saya. Biasa bantuan ya Allah, kan ada Allah gitu ya. Makanya para alim ulama memberi rumus tombo ati iku limo perkara ikan bisa maca Quran samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat zikir wengi ingkang suwe kaping 5 wetengira ingkang luwe memang benar. Jadi kalau kita ada masalah, lapor pada Allah, kumpul orang soleh. Ventilasi, dibuat katarsis, putus cinta. Nyanyi bilang terpadaku, bilang harapanku yang tutup, sejadum kala aku masuk dunia itu. Berapa melongsor. Melongsor isu awan sore melongsor lagi dengan segini bangsa balik urip
Coba ini juga apa bahasa ini? Ya. Nah. Ya. Tapi besok nanti jadi juga ya. Kita sih. Kalau main tadi nggak perlu ditabuhi, nggak perlu pokok. Kalau saya kan dulu proses MC 5 bulan aja, jadi kan kita nanti sebelum jangan ditabuk ini balik dua yang tiga beli pokok itu apa orang ini nggak obat ini tes dua tiga ini karena habis pegang Bapak Ibu yang mati kembali. Jadi kalau ginjal baik itu dan kuat, tidak harus sehat. Jadi menungso itu nggak harus sehat. Sebenarnya kuat aktivitas. Kemudian kalau orang apa-apa, kolesterol tinggi orang apa-apa, gula tinggi apa, tambah aja udah. Nah kita harus sehat. Satu berarti masa stres kan. Gak usah sempurna aja hidup nggak usah sempurna. Produk lumayan kok cerdas. Bapak Ibu mati. Jadi ini ya. Jadi tolong usahakan kita tidak stres dalam satu, jangan ngampet masalah, lanturkan, jangan buat puisi saja, puisinya bujurnya lamu tuh buat puisi, munyuk. Ada seorang munyuk duduk di bak jumbo berguguk, itulah munyuk. Bujurnya jadi kowe ini mas, jadi berarti stres. Karena itu namanya metode substitusi, dibandingkan sih, kalau ilmu jika. Dan yang ketiga, supaya tidak stres, jadi satu, auto masalah, yang kedua nggak boleh nganggur nggak boleh, harus order. Apa biasanya kita aturin Pak Bu, game sehat, no, jikir penyesuaian wah, subhanallah, apa TKP orang kayu, bismillahirrahmanirrahim, semangat rasanya itu. Namanya ini mau dicoba, ya karena kurang tolong pun, ya karena butuh ya karena saya ini nasibnya sampai baru mau juga. Alhamdulillah berani kau bos. Asih dong rasanya itu. Sejak rasanya itu malah, ini kurang 20 kok. Kurang terus kenapa saya rasanya ada jagungan aku rumah lalu. Di baik badan kan para psikolog psikiater itu kalau tadi pengobatan ini untuk mengalihkan. Dan yang terakhir jangan suka ngalamin. Beda ya. Nek bodoh kuwi libure kok sebulan sisa. Iya, ternyata begawe piye nek wong-wong mangan makanan tercemar pewarna, nanti yang madu semua hal tadi ya Bapak Ibu. Itu yang B ya Bapak Ibu, agar kita badannya kuat sehat, makan minum olahraga tidak stres dan seterusnya. Saya akan pindah pada materi yang A. Orang yang B itu B, A. A-nya apa? Agamanya bagus. Orang baik itu kan BAIK. Baik. Orang yang baik jadi orang baik itu kata Gusti Allah lewat putusannya Prophet Muhammad. Prophet itu Nabi. Itu katakan, mau baik jadi orang baik, jangan satu belajar agama. Dah. Tekuni, pahami, pekni. Nah, sebarluaskan dengan semampunya, dengan cara yang baik dan benar, dan sabar rasa bid'ah. Merokok. Memangnya kamu apa? Apa sih duit rokok ini? Bapak ini apik, ada tuntunannya. Saya kira sudah cukup berapa sama apik agak pajangan di sana. Menurut aku ini, menurut sampean juga terserah. Pokoknya aku ngerti ini aja. Nanti berantem soalnya. Ya. Apalagi yang sifatnya khilafiyah. Ya. Itu yang ke A, agama. Nah, agama ini ada 10 S yang perlu kita siapkan. Pertama, Ibu, mari kita tingkatkan sholat kita, Bapak Ibu. Yang kedua, syukur kita, sedekah kita, saum sunat kita, berserah diri kita, tawakal, sedekah kita dan adiknya zakat infak. Yang terakhir, syiar dan santun, ada 9 S. Jadi Bapak Ibu, kalau kita beragama bagus itu
keyakinan pada Tuhan mantap, terwujud dalam 9S. Salat, syukur, sabar, sedekah, silaturahim, saum, berserah diri, syiar dan santun. Orang yang beragama bagus pasti santun. Rasanya agama tidak membolehkan wanita pakai baju terlalu ketat dan tembus pandang. Nanti banyak laki-laki kena serangan jantung. Ya, apalagi ya Allah, saya aja kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita ya Mas Evi ya, kayak pedal motor, mak mobil, ya mak flatah. Ada itu badannya bagus, bajunya minimalis, bodinya ketok api-api itu maksimalis toh. Wah jadi, masya Allah tadi salam ketabrak. Ya terpaksa ini, kita naik jatuh, langsung naik kulit aja. Badan itu mahal. Ya apa? Keloid, coba itu stres, ke dokter kulit, udah pasti. Bapak Ibu makanya cantiknya tuh jangan dikatakan Joko nenek tipe malah atau gores kan cacat sakit. Ini yang ke agama tadi ya Bapak Ibu yang hormati, syiar satu. Jadi Bapak Ibu syiar adalah cara kita bercontoh yang baik. Kita pindah pada I sekarang. I apa itu? Ilmunya luas, dalam, tinggi dan bermanfaat. I orang baik itu selain badannya bagus, bermanfaat, mau beribadah mengubah, suka baca, belajar dan beri contoh nyata, agamanya bagus, bisa jadi 9S. Dan yang ketiga I, itu ilmunya luas, dalam, tinggi, tapi harus dengan kata-kata bermanfaat. Bapak Ibu biasa kan pengen resep anti miskin, namanya jamu tolak miskin. Jamu tolak miskin itu Bapak Ibu sebenarnya harus mengantisipasi MISKIN. Pertama M-nya apa? Mengantisipasi banyak miskin dengan kata ojo males. Satu. Yang kedua tidak miskin, tidak kena miskin gara-gara apa? Kena musibah. Maka nek mlaku kudu ngati-hati. Anak-anakku ojo mangan kayo wedang mak jreng abang danang ya Allah. Ya Allah. Sok ternyata pewarna tekstil. Ya Allah. Ya Allah. Kokpil sauran lagi banget kadang memperkuat tahu yang gagal ginjal banyak banget ya Pak Bagis. Ternyata minuman penguat itu banyak kasusnya. Obat-obat penguat badan itu yang makan jamu jreng mesti campuran bahan obat kimia ya, pasti. Itu Bapak Ibu belajar menemukan. Ya Allah ya Rabbi. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kita ilmunya luas dalam tinggi yang bermanfaat. Jadi kita supaya nggak miskin, jangan kena musibah, makanan dicermati, hati-hati kecelakaan. Meskipun jadi bener, jadi ngawur, minggir baik, cocok. Ini jalanku kiri, dia ini kalau tekan ngawur ini, nekat, tabrak. Aku bener jalanku iya ini jangan nganggur nanti. Ngalah baik, ngalah. Ngajapi wong ora cetol itu ngalah. Jadi pada ini kesambar, almarhum. Sudah hati-hati musibah. Bapak Ibu, I mengapa miskin karena I ilmunya kurang, ilmu mencari uang. Mencari uang itu banyak sekali Bapak Ibu. Openi manuk seperti bapak kita, openi manuk, maklar manuk. Jual mahal ya. Jual bebek, telur, ternak, ya Allah. Maklaran yang dibenarkan. Jangan maklaran kasus jadi ya. Kemudian yang S, orang miskin karena sakit, karena jangan sampai sakit. Apalagi sakit kecelakaan atau stroke. Stroke bisa lumpuh. Baik mati. Dan itu ada doanya nanti bagian akhir saya sampaikan. Kemudian yang miskin K adalah kreativitasnya kurang. Orang itu bisa miskin gara-gara kurang kreatif. Ibu itu paling kreatif ya Pak. Kalau nasi nggak habis jadi apa Pak? Nasi goreng. Nggak habis ya Pak Ibu? Mau apa Pak? Digoreng. Kotek-kotek nano-nano. Ya Allah. Ya Allah. Bapak Ibu, jadi ibu itu banyak yang kreatif. Itu sangat bagus membuat anti miskin. Makanan jangan dia pecel nggak habis, jadi jangan lodeh. Sekoran teh campur mie jadi magelangan. Wes Bapak Ibu. Supaya kreatif mesti entek kolu kabeh, kolu balas syarifnya.
Aku menjadi saksi dari Allah menciptakan manusia yang didik. Jadi yang mati, mengapa miskin? Karena keturunan bapak ibunya kere, lahirlah kere kecil gitu. Kalau kita ingin mengatasi dari kere, maka saudara ada diambil jadi anak asuh atau kita keluar. Dan kalau tidak bisa. Sama sih memberdayakan SDM, NGO supaya membantu yang begini. Dan yang kedua adalah ini adalah investasi sawah. Dan yang terakhir malah miskin ilmunya yaitu tidak pernah mencatat nonot, tidak pernah nyatet pemasukan dan pengeluaran uang. Tapi ibu tuh yang miskin terutama biasanya atau nyatet untuk piro. Untuk saya tadi hitung paling banyak kata Dr. Hasto Wardoyo, mantan Bupati Ponorogo, ternyata pengeluaran paling baik itu rokok dan pulsa. Iya Pak, pulsa tuh entah datanya pembahasan 10 giga, 20 giga, tahu-tahu ya tolong aku saya ini. Ya Pak, gitu. Ya Allah, pokoknya beras soalnya. Tapi berarti, nah ini beberapa contoh dan yang kedua, itkon. Orang baik adalah BAIK, ilmu Allah jadi bermanfaat dan akhir itkon. Itkon tanya profesional, yaitu cirinya dilihat dari kerjanya mengandung 7 as. Kerja keras, kerja cerdas, tugas, selaras, tuntas, ikhlas, berkualitas, dan bikin puas. Ibu, itu kalau itu harus disiapkan dengan kerja yang profesional. Yang terakhir adalah K. Apa itu K? Konsisten atau istiqomah. Nah, itu Bapak Ibu yang hormati, agar kita jadi orang baik, ajak kebaikannya, mari kita pakai 2 lampu. Lampu pertama, lampu eksternal. Kumpul karo wong sing soleh-soleh kata para alim ulama. Kalau kita pengen jadi orang baik, dikumpulkan dengan orang baik, nanti orang baik nanti insyaallah. Nek temennya sopo kancamu gitu. Biasanya Bapak Ibu aparat itu kalau nanya, sopo kancamu, sopo kancamu. Nanti ketemu, kotanya gento, preman. Nanti beda, gue yang merembet itu cedak-cedak ini. Nah dikatakan oleh seorang tasawuf, sebutkan siapa temanmu, maka aku tahu siapa kamu. Berteman itu kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini qalbihi, falyadun ahadukum man yukhalil. Seseorang akan ikut isma karakter teman akrabnya, karena itulah hati-hati dengan siapa kamu berteman akrab. Saya teman akrab yang baik, yang cirinya ada 1, yang meningkatkan agama kita. Yang kedua, teman yang baik yang meningkatkan kesehatan kita. Di konco kerja, yuk, minum-minuman. Terus selingkuh, penyakit kelamin ini. Bahaya. Ibu, yang ketiga, meningkatkan ekonomi kita. Yang keempat, meningkatkan ilmu kita. Yang terakhir, meningkatkan ketentraman jiwa kita. Kalau Bapak Ibu punya teman akal seperti ini, coba banget Allah memberikan nugrahan namanya. Meningkatkan agamanya, kesehatannya, ilmunya, ekonominya, ketentramannya. Orang tadi tidak harus orang pintar, Bu. Katakanlah Iyune namanya. Iyune itu rewang. Bu, Bapak jentakku itu mulia. Bu, dari putih itu beruntung, Bapak itu saya, buatan petani wah. Ayo, kamu ibu nak pun ada separuh kacang aja belum boleh Bu, ibu bersyukur, bujuni sederhana. Nah, sinukul Yune, itu Yune jadi teman akrab. Tidak harus orang yang membuat kita itu tidak berpejabat, harus ulama. Ada tetangga kita, kurang membersihkan ke dan sebagainya. Dan yang terakhir, agar kita jadi orang baik, jangan lupa pakai pendekatan internal kontrol. Nanti eksternal kontrol dari teman. Karena dalam bahasa jiwa, ilmu jiwa itu orang itu mencuri tingkah laku, kata-kata dari tempat akrabnya ya. Tapi itu habis tadi. Tapi kalau dari internal kontrol adalah, Bapak Ibu, jangan lupa kalau kita pengen jadi orang baik, kaji doa, zikir, puasa dan semacamnya. Itu saja dari saya kuis. Ada 4 kuis. Berapa lama
orang olahraga itu dalam satu hari 30. yang kali ya 10 mangga. kali 3. 10 kali 3. Yang kedua, kalau kita pengen jajan sakit tidak satu jajan kan, tidak tentu minumnya berapa banyak ya. 30 kali berat badan. Iya betul. 30 cc kali berat badan. Yang ketiga, ibu agar jajan sakit kita jangan stres dengan cara 3M. Jangan 3M apa itu? Atau ya Tidak ngampet, Iya. tidak ngangkut, tidak ngamuk. pertanyaan terakhir, agar kita jadi orang yang baik butuh teman yang baik. Teman yang itu ada cirinya ada beberapa. Siapa yang bisa? Ya, Meningkatkan agama, meningkatkan kesehatan, meningkatkan ilmu, meningkatkan ekonomi, dan meningkatkan ya betul ketentraman. sekali. Iya. Maju. Maju. Bajunya kok bagus. Ya, tapi itu dia ada hadiah yang lain tapi saya malu. Hadiah pulang juga punya banyak sebelum. Itu saja dari saya dan kalau kita doain memberi Allah Ta'ala semoga kita semua dianugerahi segala kebaikan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad ya Rahman ya Rahim. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Razzaq, ya Rabbun ya Mughiyasi, ya Aziz ya Ghafar, ya Malik ya Qudus ya Allah. Astagfirullah, alhamdulillah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innal haqqa haqqun warzuqna ittiba'ah wa innal batila batilan la yujadilaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min syarri ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma afina fi aqdamina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Allahumma inna na'udzubika min kulli batil. Allahumma inna na'udzubika min adzabika la ilaha illa anta. Inna kasami'un wa tuqul inna Ibrahim wa sallallahu alaihi Muhammad wa alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.